Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil muhasabat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Yang kami hormati guru-guru kami Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abang Kitile nih Bu. Ya Allah, Abang Tile apa Kitile nih? Guru kita biar panjang umur sehat walafiat. Juga yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Alexander siapa? Zulkarnain. Doakan juga guru kita biar panjang umur sehat walafiat. Apapun yang disampaikan guru-guru kita mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat buat kita. Serta seluruh jamaah damai Indonesiaku yang ada di Masjid Perguruan Cikini dan dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pulang dari sini gugur dosa-dosanya, pulang dari sini utangnya kebayar, pulang dari sini dompetnya biar pada tebel, pulang dari sini panjang umurnya. Mau panjang umur mau sampai berapa tahun? Alhamdulillah siang hari ini enaknya tidur apa ngaji? Alhamdulillah, mudah-mudahan pulang dari sini dapat ilmu manfaat, akhirat dapat surganya Allah Subhanahu. Ingkar janji. Yang suka bikin sumpah, yang suka ngejanjiin laki apa bini? Ayo main tunjuk-tunjukkan. Bu, saya tanya, yang suka janji laki ibu apa ibu? Saya tanya, bapak-bapak yang suka janji, bapak apa ibunya? Kagak ada yang mau kalah ini romannya. Ya Allah, ini masalah problematika ingkar keluar dari mulut. Ini mulut krusial. Allah ciptakan mulut ini yahdi ilan nar au yahdi ilal jannah. Orang bisa masuk surga gara-gara lisan. Orang juga bisa masuk neraka gara-gara Orang sumpah, orang janji itu juga ada di dalam lisan. Maka dikatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tadi sudah disinggung oleh abang kiai kita. Beliau bilang orang yang suka janji masuk dalam kategori orang munafik. Munafik ya Bu, kalau yang ini Apa kata Nabi kita? Ayatul munafiki thalathun. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong doyannya bohong mulu. Nih yang banyak bohong mana? Mana orangnya ada di sini yang suka bohong? Bapak-bapak, bininya suka bohong mulu gak? Bohong mulu romannya. Ibu ketahuilah kata baginda kita Nabi Muhammad SAW, idza kadzibal abdu kadzbatan. Orang kalau lagi ngomong taba'adu minhu malakan. Itu malaikat ngejauh dari orang yang lagi bohong gara-gara mulutnya bau busuk. Padahal kagak makan bangke, enggak makan pete, enggak makan jengkol, tapi malaikat menghindar gara-gara dia suka bohong. Tuh 1 tanda orang munafik doyan bohong. Yang kedua, siapakah orang yang munafik? Nah ini temanya. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji suka ingkar. Di dalam Al-Quran ibu bapak, Allah itu membuka surah Al-Ma'idah ayat pertama mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman,
Allah manggil yang beriman, yang punya iman. Apa aja iman? Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang punya iman di dalam hati, aufu bil uqud, kalau janji tepatin. Jangan suka main ngomong aja janji tapi nggak ditepatin. Karena Allah memanggil spesial yang punya iman di dalam hatinya. Bahkan di surah Al-Mu'minun Allah katakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang punya iman. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Siapa yang beruntung? Golongannya banyak di surah Al-Mu'minun. Allah banyak ngasih gambaran. Siapa aja? Yang pertama yang beruntung, yang sholatnya dijaga. Nih bulan Rajab, ada satu hari yang istimewa namanya Isra Mi'raj, diturunkan perintah sholat 5. Nih sholat yang 5 insya Allah kita jaga, tinggal tambahin dah yang sunnah-sunnah. Yang kedua, siapa orang yang beruntung? Orang yang demen doyan bayar zakat. Siapa lagi yang beruntung kata Allah? Orang yang suka memelihara amanah dan memelihara janji. Allah juga kasih sebuah surga di dalamnya, hum khaliduna. Orang yang masuk yang kepada surga yang tadi, dia akan kekal di dalam surga. Ibu mau masuk surga? Mau? Bapak mau masuk surga? Orang kalau ditanya mau masuk surga, masuk neraka, jawabannya pengen masuk surga. Betul apa enggak? Yang sholat kalau ditanya mau masuk surga apa enggak? Mau. Yang kagak sholat kalau kita tanya mau masuk surga apa enggak? Jawabnya apa? Yang nyopet ibu-ibu. Nih ada orang yang nyopet. Kita tanya, lu mau masuk surga apa neraka? Jawabnya apa? Surga. Semua orang di dunia kalau ditanya pengen masuk surga, iya, tapi kuncinya enggak dipegang. Salah satu orang yang memasuki surganya Allah, kekal di dalam surga, adalah orang yang menepati amanah dan juga menjaga daripada janji-janji itu. Yang ketiga, siapa nih tanda orang yang munafik? Kalau dikasih amanah, khianat. Ibu dititipin motor sama tetangga, tetangganya mudik, ibu pakai tuh motor. Pas diambil sama tetangganya, bemper nggak ada, spion rusak, bensinnya kosong. Kira-kira yang nitipin marah apa kagak? Begitu juga Allah ngasih jiwa kepada kita. Nih kalau Allah nitipin sesuatu hal kepada kita, dijaga. Buat apa? Pulang ke Allah bawa bekal yang banyak-banyak. Kita kalau mau jalan-jalan ke Bogor, itu bawa bekal udah dari malam disiapin, betul apa enggak? Lontongnya, bekal apanya lagi? Nasinya, airnya, gosokin baju sama kudungan. Kalau mau jalan-jalan dari malam udah nggak bisa tidur, betul apa enggak? Ya Allah, lagi tidur melek lagi. Lagi tidur melek lagi, ya Allah lama amat ini pagi, padahal tibang jalan-jalan ke Bogor, benar apa enggak? Saking girangnya, itu pengen ke Bogor aja ibu-ibu sekalian, kita nyiapin bekal. Bagaimana besok ke dalam alam akhirat, yang mana Allah tanya mana amalmu. Salah satu amal yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, yaitu jagalah amanah dan juga tepatin janji. Karena kenapa? Orang yang gak pernah nepatin janji, kata Nabi kita Muhammad SAW, dia dilaknat. Siapa yang melaknat? Satu, yang melaknat Allah. Allah kagak demen banget sama orang yang ingkar janji. Yang kedua, dilaknat sama malaikat. Kagak demen banget malaikat sama modelan begini. Dan yang ketiga, siapa yang melaknat? Manusia. Orang yang ingkar janji, temennya banyak apa kagak? Saya tanya, Bu, orang kalau ingkar janji, itu temennya banyak apa enggak? Gak ada. Punya bestie, ibu punya bestie di rumah. Bestie kita ngomongnya janji mulu janji. Asal ketemu gak ditepatin.
Asal ketemu nggak ditepatin. Kira-kira yang begini, modelan begini, besok ditemenin lagi Pak kagak? Agak. Kenapa jauhin orang-orang yang begitu? Kalau ngomong cuma janji-janji doang. Oleh karenanya bahaya sekali orang yang suka ingkar janji. Mudah-mudahan Allah hindarin kita dari perilaku ingkar janji biar dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Muawana dan naudzubillah summa naudzubillah sebagaimana apa yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustazah Muawana. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang dijauhi malaikat hanya gara-gara mulut kita bau karena mudah ingkar janji dan juga dicatat sebagai orang-orang yang munafik. Naudzubillah summa naudzubillah. Lantas bagaimanakah selain juga dicatat orang munafik seorang yang mudah ingkar janji, adanya hilangnya keberkahan hidup ketika kita mudah ingkar janji. Nah ini insya Allah poin-poin ini akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita Ustadz Alexander Zulkarnain. Namun sebelumnya Ustadz Tile sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Iya baiklah para jamaah, Masya Allah, terus kita mendengarkan kajian bersama Damai Indonesiaku. Kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee untuk para jamaah yang hadir di sini. Yang beruntung akan saya kasih hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi ingat dipotong pajak, oleh karena itu ya Bu, jangan girang dulu. Nah, alhamdulillah silakan para jamaah. Nanti akan saya berikan pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari saya 1 juta rupiah dipotong pajak. Oke, pertanyaannya dengar baik-baik. Bu, Bang, yuk. Apa dampak ingkar janji bagi kehidupan? Yuk, silakan tunjuk tangan. Ah iya, nah ini Neng, ayo yang pakai baju hijau, aju, otok, sini duduk ya, berdiri, kenalin dulu namanya siapa? Perkenalkan nama saya Aila, saya dari Jakarta. Aila. Terus? Saya dari Jakarta, jawabannya Pak Ustadz, jawabannya hidup menjadi tidak tenang dan kehilangan keberkahan. Iya betul, luar dalam 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee dipotong pajak. Nah ini hadiahnya, terima Neng Aila, Masya Allah luar biasa. Nah mantul dah. Iya alhamdulillah, terima kasih. Tetap jangan kemana-mana, pantengin terus Damai Indonesiaku bersama TV One, insya Allah berkah. Alhamdulillah.